Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke. Jadi yang hadir hari ini hampir semua ya. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca explanation text yang disediakan beserta gambarnya, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks, fungsi sosial unsur kebahasaan dari teks tersebut dengan tepat. Lalu dengan membaca explanation text yang disediakan, siswa mampu menemukan informasi dalam teks tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir itu dengan mencari dari berbagai sumber, siswa mampu menyusun explanation text terkait gejala alam dan gejala sosial dengan benar. Nah, jadi garis besarnya hari ini kita belajar tentang explanation text ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, boleh kalian tuliskan dalam 5 menit bagaimana perasaan kalian saat ini, apa yang kalian rasakan, terus apa isi dalam pikiran kalian saat ini. Ya, ada yang bisa beritahu? Siti Nurain bagaimana? Apa yang Siti Nurain rasakan hari ini? Hari ini Mem sangat happy dan juga sangat sedih juga sih. Kenapa? Kenapa bisa sedih? Soalnya tadi ada yang kasih kaget saya Mem tentang lekas kaget dengan ular. Jadi saya langsung kaget, jadi saya nangis Mem. Ada fobia ular. Kalau seandainya dalam keadaan panik dan takut seperti itu, coba Siti Nurain lain kali itu menarik nafas sebentar ya. Jadi tutup mata lalu menarik nafas. Iya Mem. Oke. Makasih Mem sarannya. Ya, bagaimana kalau dengan Aulia Zulia Fitra? I'm happy Mem. Oke. Thank you Aulia. Nah, You're welcome. sekarang kita masuk di materinya ya. Jadi, kenapa kita harus mempelajari text explanation ini? Karena dengan mempelajarinya kita dapat belajar tentang teks ilmiah dasar ya. Walaupun masih dasar, tapi ini bekal kalian untuk ke perguruan tinggi. Oke. Baik. Sekarang kita mulai langsung ke materinya ya. Oke, materi hari ini adalah explanation text. Jadi kita pindah ke slide kedua. Ini adalah basic kompetensinya atau kompetensi dasarnya. Bisa kalian lihat sendiri di layar. Lalu indikator kompetensinya ada 3. Tujuan pembelajarannya juga ada 3 seperti yang Mem sudah sampaikan tadi. Di situ. Nah, definisi dari explanation text. Jadi di sini definition of explanation text. Explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. It usually includes a sequence of events explaining how and provides reason for a process or phenomenon. Why? In this case, for example, rain, the water cycle, and earthquakes.
Jadi definisi atau pengertian dari explanation text ini merupakan teks non-fiksi atau yang ilmiah ya, yang bukan dikarang, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan, describe di sini, bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. It usually includes, jadi biasanya itu termasuk sequence of events atau serangkaian dari peristiwa, explaining how, menjelaskan bagaimana, and provide reason for a process or phenomenon. Jadi dan memberikan atau menyediakan alasan-alasan bagaimana suatu proses atau fenomena itu terjadi atau kenapa sampai fenomena itu terjadi. Contohnya di sini bagaimana terjadi hujan, atau bagaimana sampai air itu ada, atau bagaimana ini siklus hidup terjadi, atau bagaimana gempa bumi itu terjadi, seperti itu. Nah, social functionnya, social function ini dari explanation text. An explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Jadi dia ini, explanation text ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana dan kenapa sampai fenomena tertentu itu terjadi, seperti itu. Jadi kalau di ujian-ujian keluar apa fungsi sosial dari teks eksplanasi, kalian cari saja yang menggambarkan bagaimana atau mengapa fenomena itu terjadi, seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Mem. Oke. Paham, Mem. Nah, di sini kita masuk ke text structure-nya. Text structure ini penting ya, karena bagaimana kalian nanti menulis teks ini tergantung dari ketepatan text structure-nya. Jadi text structure of explanation text. A title that identifies the topic to be explained. Jadi untuk yang pertama kali dalam explanation text itu harus ada judulnya yang mengidentifikasi atau mengenalkan topik yang akan dijelaskan. Lalu pada paragraf selanjutnya itu setelah judul, atau biasanya ini di paragraf pertama ya, an opening, sebuah pembukaan atau general statement. Jadi pernyataan umum that identifies, yang mengenalkan the process to be explained, proses atau bagaimana terjadinya sesuatu itu dijelaskan di situ ya. Oke, dan teks selanjutnya biasanya di paragraf kedua berisi a sequence of explanation. Jadi ada serangkaian penjelasan, a clear order. Jadi clear order itu merupakan rangkaian yang jelas dari paragraph that describe how and why, yang menggambarkan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi, seperti itu. A concluding, ini bagian teks terakhir ya. Jadi biasanya ada di paragraf terakhir. Concluding, sebuah kesimpulan atau closing paragraph atau paragraf penutup. That puts all the information together. Jadi mengambil semua informasi secara bersama-sama. Jadi di sini adalah sebuah kesimpulan diambil dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan dibuatkan jadi satu kesimpulan, seperti itu. Finally, jadi pada akhirnya itu di paling terakhir sekali harus ada sebuah visual text atau foto atau gambar, seperti itu. Sampai sini you get it? Everybody, you get it? Yes, ma'am. Okay, that's really good. Yes, ma'am. Okay, now we continue about the type of explanation text. Jadi jenis-jenis dari explanation text ini ada 3. Yang pertama itu explanation text are categorized according to the type of process they describe. Jadi yang dikategorikan berdasarkan jenisnya dari proses yang mereka gambarkan, seperti itu ya. Dan yang kedua itu sequential explanation. Jadi
penjelasan secara berurut. Jadi di sini explanation that describe natural and non-natural phenomenon, for example life cycle. Jadi di sini ini yang menjelaskan tentang gejala alam, fenomena alam atau non alam. Contohnya itu siklus hidup pada manusia. Seperti itu. Jadi ada manusia yang melahirkan, lalu punya bayi ditumbuh menjadi besar, lalu dia menikah lagi, seperti itu ya siklus hidupnya. Dan yang ketiga yaitu cause and effect explanation, seperti yang Mem sudah jelaskan sebelumnya. Explanation text that links cause and effects in explaining how and why an event occurred, for example volcanoes. Jadi di sini cause and effect explanation ini yang berhubungan tentang sebab dan akibat, yang menjelaskan tentang bagaimana dan kenapa sebuah peristiwa itu terjadi. Contohnya bagaimana terjadinya gunung Merapi atau volcanoes, seperti itu. Nah, language features-nya yang harus kalian ketahui. The use of linking words like in general, rather, for instance. Jadi penggunaan dari kata-kata penghubung. Contohnya itu, ini biasanya di awal paragraf ya, harus ada. Jadi pada umumnya, daripada itu, atau sebagai contoh, seperti itu. Itu biasanya ada di awal paragraf. Terus, the use of action verb like breaks and erupts. Jadi ada penggunaan dari action verbs atau kata kerja action, aksi, seperti contohnya rusak, mematahkan, atau erupsi, meletus ya. The use of present tense. Jadi untuk keterangan waktunya harus menggunakan present tense. Jadi keterangan waktu masa sekarang. Contohnya itu is, are, itu kalau untuk to be-nya. Kalau untuk verb-nya itu contoh kata kerja pertama yaitu wake, made, make, etc. ya, dan lain-lain. Jadi intinya itu kata kerja bentuk pertama. Oke. Selanjutnya, reference to people should not be given. Jadi referensinya itu bisa saja kalian tidak berikan, tidak apa-apa ya. Yang penting penjelasannya itu jelas. Terus passive voice, jadi penggunaan kalimat-kalimat pasif awalan di situ biasanya digunakan, boleh saja digunakan. Conjunction itu kata penghubung. Biasanya itu digunakan untuk membuat sebuah penghubung. Contohnya itu dan, tetapi, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini contohnya. Langsung earthquake. Boleh kita baca bersama-sama? Boleh? Jadi setelah Mem baca, kalian boleh ikut bergabung. Oke? Boleh? Ya, Mem. Oke. Oke. Jadi sekarang kalian kerjakan yang bagian how does the rain fall ini ya, dengan kalian tuliskan kalian bagi kelompok, terus kalian tuliskan satu contoh dari explanation text masing-masing. Oke? Boleh? Boleh, Mem. Masing-masing satu contoh, Mem. Iya, masing-masing satu per kelompok. Oke? Oh iya, Mem. Oke. Iya, Mem. Jadi di sini untuk kelompok 1 membagi
menjadi Siti Nurain, Dea Amelia, Aulia, Kanza, Musdalifa dengan Chelsea ya. Nah, dalam diskusi ini kalian bisa menggunakan teknik POOCH atau dikenal dengan teknik pouch. Nah, teknik pouch ini merupakan bentuk dari musyawarah untuk menentukan tema yang akan kalian cari ya dalam diskusi ini terkait explanation text. Jadi P-nya itu merupakan problem atau masalahnya. Kalian harus identifikasi apa masalah dalam menentukan tema yang kalian pilih. Lalu optionnya, alternatif pilihannya, apa saja yang dapat dilakukan dalam mengerjakan tugas esai tersebut. Terus sumber tambahan menulisnya dari mana saja, bagaimana cara menulisnya agar kalian itu bisa menulis esai teks ini dengan struktur teks yang tepat ya, menjadi koheren dan korelasi. Oke, terus yang selanjutnya yaitu outcomes atau hasil atau konsekuensinya. Apa saja kemungkinan yang dapat terjadi, kalian harus bicarakan itu baik-baik, baik itu positif ataupun negatif. Nah, dalam merencanakan maupun mengerjakan tugas menulis esai kelompok tersebut, kalian harus tentukan baik-baik ya. Lalu selanjutnya choice atau keputusan yang harus kalian ambil, apa keputusannya yang kalian ambil. Lalu terakhir itu how atau bagaimana hasilnya. Jadi kalian di sini dapat mengevaluasi efektivitas dari setiap keputusan yang kalian buat. Dan sekarang itu kalian mulai mengerjakan tugas tersebut, oke? Bisa? Mem kapan dikubur? Habis ini kalian langsung presentasikan kalau seandainya jadi. Bisa? Oh iya, Mem kasih waktu 30 menit ya. Boleh? Ya, Mem. Oke. Jadi teman-teman, explanation text-nya yang bagus untuk DP tema itu apa? Bagaimana kalau sosial saja? Atau juga tanah longsor? Tentang tanah longsor boleh juga. Iya, mending tanah longsor, kayak ada penyebab dan akibatnya begitu. Jadi di sini mending kita ambil saja landslides. Boleh juga. Iya, boleh struktur. Title-nya landslides. Nah, di sini sudah ada yang sudah kita Judulnya berarti yang sudah kita bahas, kan sudah ada openingnya, terus ada explanation nya dan konklusinya. kalau sumber-sumbernya kalian dapat kira-kira dari mana? Ada di buku kira-kira? Dari berbagai sumber dari internet, Mem. Oh, Jadi kita ambil dari berbagai link-linknya, Mem. Iya. Jadi abis itu digabungkan dan dapat yang paling cocok. Oke, setuju. Bagus sekali ya. Oke. Nah, karena sekarang kalian sudah selesai berdiskusi dan kita akan membahas bersama-sama jawabannya setelah ini. Sebelum itu, bagaimana kalau kalian menuliskan pengalaman kalian bekerja sama dalam kelompok? Kira-kira untuk Aulia, apa pendapatmu selama bekerja sama dalam kelompok tadi? Mungkin banyak pendapat, tapi karena dari Kansapunya banyak yang setuju, mungkin itu yang paling tepat. Oke, kalau Dea bagaimana, Dea? Menurut saya yang Kansapunya lebih tepat, kan banyak yang teman-teman juga. Oke, Chelsea? Iya, Mem, saya juga sependapat sama mereka. Jadi lebih baik kan satunya saja, karena banyak yang memilih, jadi pasti itu lebih tepat. Oke, Siti Nurain bagaimana?
Saya juga ada sama yang pendapat dan orang, tapi tadi terlalu banyak pendapat, jadi agak pusing mau menentukan apa yang ditentukan. Jadi karena banyak yang pilih Kansa, jadi Kansa punya saja. Oke. Musdalifah. Tadi kan Musdalifah sempat pilih tentang sosial ya. Apakah Musdalifah merasa kecewa, tidak disetujui, atau senang saja karena sudah senang ya? Ya, berhubung teman-teman lain banyak memilih tentang bencana alam, saya setuju saja. Oke. Kanza sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri mem, karena melihat yang kalau yang bencana alam itu lebih gampang untuk dibuat karena ada grup how dan why begitu. Jadi mending kita memilih untuk mengambil yang tentang bencana alam karena lebih mudah dibuat. Oke. Terima kasih ya, kalian sudah menjelaskan tentang pengalaman kalian. Berarti dalam kelompok tadi kerjasamanya sangat baik ya, tidak ada pertengkaran ataupun hal-hal negatif yang terjadi ya. Ya mem. Kita mendapat banyak hal-hal positif dari tadi yang kita bahas itu. Alhamdulillah. Jadi kalian siap untuk mempresentasikannya? Siap mem. Ya, siapa yang akan mempresentasikannya sebagai wakil dari kelompok ini? Siapa yang mempresentasikan? Siapa? Kanza. Oke, Kanza, silakan. Kansa. Ya mem, Kansa saja. Silakan Kanza. Explanation text. The title is landslides. Landslides are often referred to as ground movement. Is a geological event that occurs because of the movement of rock or soil with various types such as falling rocks, roller, lumps of soil. In general, landslide events are caused by two factors, namely driving factors and triggering factors. The driving factors are the factors that influence the material condition itself, while the trigger factors are the factors that cause the material to move. Although the main cause of this event is gravity, which affects a steep slope, but there are also other factors that influence, including erosion, slopes from rocks and soil that are weakened through saturation caused by heavy rainfall, and volcanoes that create deposits of dust that with heavy rain and flow of dust. There are many things that can be done to prevent landslides, such as not making a pond of rice field on a slope, not building a house under a cliff, not cutting down trees around the slope, do not cut the cliff perpendicular, and not erecting buildings around the river. Jadi sekian explanation text yang sudah kami diskusikan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang Jadi semua sudah jelas ya? Menurut kalian sudah bagus? Oke. Bagus sekali ya untuk kelompok ini. Memang kinerjanya kalian itu sangat bagus. Tidak ada pertengkaran atau adu pendapat tadinya. Jadi bagus sekali.
Nah, di sini apakah kalian memiliki kesimpulan tentang teknik dalam membangun kompetensi sosial emosional tadi, seperti dalam diskusi tadi? Apakah kalian memiliki kesimpulan sendiri tentang hubungan yang kalian bangun dalam diskusi tadi? Saling menghargai pendapat, Mem. Oke, bagus sekali ya. Jadi dengan tidak menjatuhkan pendapat lain, tapi tetap menghargai pendapat lain. Ya. Iya, Mem. Alhamdulillah kalian sudah paham tentang penerapan sosial emosional yang Mem ajarkan hari ini ya. Sekarang kita akan membahas rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi Mem rencananya akan membawakan tema PUM atau puisi ya. Apa kalian suka dengan tema itu? Oke. Karena kita sudah selesai berdiskusi, kita sudah selesai mengerjakan tugas, dan waktunya juga hampir habis. Mem rasa pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin, dan mari kita berdoa. Ya, kita berdoa ya. Oke. Terima kasih atas waktu kalian hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat. Semoga tetap kalian bisa selalu mengontrol emosional kalian dan menjaga sosial kalian, serta belajar dengan giat ya selalu. Oke, untuk mengakhiri pertemuan ini, Mem ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Mem.